Halo guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama dengan saya di Tengkorak Channel. Jadi sebelum itu saya ingin mengucapkan selamat tahun baru 2025 buat semua penonton Tengkorak Channel walau di mana juga kalian berada. Saya doakan juga agar semuanya dalam keadaan yang sehat, dan untuk tahun 2025 ini pasti ada sesuatu yang lebih baik lagi berbanding dengan tahun 2024. Guys, hari ini saya melihat ya dari segi sudut sepak bola yang berlaku di Indonesia. Tahun 2024 begitu banyak kejayaan yang telah dikecapi oleh timnas Indonesia, dan perkara ini secara tidak langsung mendorong tim yang ada di Asia Tenggara ini termotivasi ya, tersemangat untuk sama-sama bangkit. Jadi bila melihat apa yang telah dilakukan oleh Indonesia sehingga hari ini Indonesia mencapai satu kedudukan yang terbaik ya di Asia Tenggara ini, yaitu satu-satunya wakil yang tunggal ya ke kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah timnas Indonesia. Nah, kita mau melihat bagaimana dan apakah pandangan mantan pemain sepak bola dari Malaysia ni yang pernah bermain di Indonesia tentang perkembangan yang telah berlaku di Indonesia. Jadi semoga perkara ini dapat memberi suntikan semangat lagi kepada tim yang ada di Asia Tenggara ini agar dapat bangkit dan juga dapat maju bersama-sama seperti mana yang telah dicapai oleh Indonesia hari ini. Apapun, langsung kita mendengar perbahasan ataupun pernyataan daripada Safi Salih sembang tentang timnas Indonesia guys. Langsung kita nonton klip video ini. Jom. Okey, apa yang saya rasa mengenai perkembangan dan kemajuan pasukan bola sepak Indonesia kebelakangan ini? Apa yang saya lihat mengenai bola sepak Indonesia memang sangat-sangat memberangsangkan. Diorang mendatangkan dan rekrut pemain-pemain yang berdarah kacukan Indonesia dan naturalisasi. Belanda. So ini yang kita nampak ketara lah. Dari segi pemain sangat berkualiti yang ada pengalaman dekat Belanda, so bawa ke negara ASEAN dan diorang boleh membantu pasukan Indonesia. Dan saya rasa dengan visi yang ada dengan Presiden PSSI dia iaitu Erick Thohir, itu yang Pak terjadi dan kita tengah tengok kebangkitan pasukan Garuda. So apa yang saya tengok pembangunan belia Indonesia, pasukan Indonesia ni banyak sangat ketara, dan kita boleh tengok jugalah beberapa pemain yang pernah bermain dekat Korea yang perform pun. Ada yang bermain dekat Thailand juga. So tapi bagi saya lah apa yang mereka lakukan sekarang, Asnawi, Korea sangat berjalan pertama arahan. Fans dekat sana of course ekstrim. Tapi untuk pembangunan, banyak kelab, bila banyak kelab, banyak pembangunan, banyak pemain muda yang boleh bermain untuk pasukan kebangsaan. Walaupun ada ramai pemain import, tapi peluang untuk pemain muda dia bermain di peringkat tertinggi sangat banyak. So that's why pemain muda di sana sangat cukup bagus lah. Dari segi bagus. Satu guys yang saya lihat ya, Indonesia dia tumpuannya yang timnas utama lah hanya dari Belanda saja. Tidak ada dari negara-negara lain ya yang pemain keturunan. Dia fokus pada dari pemain-pemain dari Belanda. Jadi kalau di Belanda itu kan dari klub-klub yang berbeda. Di Indonesia pemain-pemain itu dapat ngumpul, mereka bersatu di Indonesia guys. Kalau di Belanda mereka musuh dalam sepak bola. Tetapi di Indonesia mereka dapat bersatu ya, sungguh pun dalam negara mereka ya, di Belanda mereka dari klub mereka masing-masing. Nah, ini satu penyatuan yang telah secara tidak langsung terwujud ya atas apa yang telah Indonesia lakukan, yaitu program naturalisasi pemain-pemain timnas utama mereka seperti J. Ijes, Martin Paes, dan pemain-pemain yang keturunan semuanya tuh guys. Wow. Segi kondisi padang dia, stadium dia banyak buat perubahan. Banyak investment dengan menaik tarafkan stadium. Dari situ kita nampak banyak investment kan guys, lebih sedikit daripada negara kita. Kalau kita nak bezakan dengan negara kita, tak ada banyak yang buat perubahan stadium dalam negara kita. Indonesia
kebelakangan ni tengok dia merubah, menaik taraf, penambahbaikan stadium, betul, guys. rumput, grandstand, dan dari situ kualiti semua bola sepak nampak lebih, dari segi komersial pun sangat-sangat bagus. Macam kita tahu, penyokong Indonesia ni sangat ekstrim, super ekstrim. Betul lah, saya tengok dia punya stadium, mungkin juga sebab Indonesia 2 kali sudah ditunjuk menjadi tuan rumah Piala Dunia ya, yang senior dan juga under 17. Tapi dari segi mereka membuat renovasi itu perlu memakan kos yang besar. Jadi modal-modal itu salah satu yang mereka perolehi daripada perkembangan sepak bola di Indonesia. Ini menarik sangat guys. Sebab bila penampilan pemain-pemain Indonesia ni menyerlah, jadi mungkin syarikat besar akan tertarik ya untuk membuat pelaburan. Jadi hasil itulah yang digunakan pakai balik untuk membangunkan fasilitas yang ada di Indonesia, khususnya stadion-stadion itu. Mungkin ada juga tambahan daripada pemerintah kan, tetapi tidaklah mungkin 100% pemerintah bagi biaya itu daripada hasil jualan tiket juga. Sebab Indonesia nih setiap kali main perlawanan itu dipenuhi stadion itu oleh pendukung-pendukung timnas Indonesia. Inilah yang menjadi perbedaan daripada negara-negara yang lain. Kalaupun mereka mempunyai jumlah penduduk yang ramai, tetapi dari segi pendukung itu Indonesia dia sangat berbeda guys. Fanatiknya itu luar biasa. Jadi walaupun bermain di klub sejak pun sudah memenuhi stadion guys. Apatah lagi kalau tim nasional mereka tampil seperti di Gelora Bung Karno ya, timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi begitu contoh kan. Tapi dari segi jumlah pendukung itu ramai. Jadi kalau timnas nasional mereka main, tidak boleh stadion yang setakat 30,000 jumlah penonton, tidak akan muat guys. Mesti mencari stadion yang besar seperti Gelora Bung Karno, antara yang selalu digunakan pakai apabila timnas Indonesia menantang tim-tim agregasi ya, seperti yang kualifikasi Piala Dunia baru-baru ini di Indonesia menjadi tuan rumah. Stadion yang digunakan pakai Gelora Bung Karno ketika menghadapi Australia pada masa itu. Itu pun guys penuh guys. Jadi dari segi ini yang dilihat ya, pendukung timnas Indonesia. Mereka pantang ada perlawanan pasukan timnas Garuda. Mesti akan ada sold out tiket, penuh tiket. Tengok macam kolaborasi lawan Australia. Tiket habis dijual sehari sebelum perlawanan, kalau tak salah saya. Sehari sebelum perlawanan dah habis tiket. Tengok tu. Bayangkan, korang semua bayangkan, dan peminat enthusiasm bola sepak dekat sana, fans diorang dengan Garuda sangat tinggi. Apa lagi dengan pemain-pemain yang diorang ada sekarang ni. Sekarang ada Garuda ID kan. Memberi keyakinan, mereka memberi sorakan. Diorang tak ada boycott game, tak ada say no to football. So, tengok tu. Semua gembira dan semua merasakan bola sepak tu adalah hiburan untuk mereka bergembira. Kemajuan bola sepak Indonesia hiburan ni dan banyak, penyatuan sebenarnya terdiri daripada, contoh faktornya adalah coach daripada Korea, Shin Tae-yong, yang dah lama dengan pasukan Indonesia. Korea dah tahu culture kat situ, dia pun pengalaman juga, dia tahu macam mana level ASEAN ni bermain, dan tambah juga dengan tonik-tonik pemain yang ada berdarah kacukan Belanda, berdarah Inggeris. So mereka ada pemain lebih yang berkualiti. So dari situ memang nampak peningkatan. Dan apa yang menarik ini adalah coach Korea Shin Tae-yong ni, dia rapat dengan pemain. Dia rapat, dan itu ada ini juga sedikit tonik kepada pemain untuk kedekatan kan guys. Dan bila bermain tu dia bermain untuk coach. Bila bermain untuk coach tu keadaan dalam perlawanan tu sangat berbeza lah. Dia akan bermain bermati-matian, dan suasana dalam dressing room tu sangat baik. Environment family tu sangat kuat. So that's why kita tengok Indonesia ni meningkat naik. Untuk layak ke Piala Dunia, Indonesia perlu mengumpul mata ataupun mengutip mata penuh atau mencuri mata di pertandingan away.
Contohnya berlawan Arab Saudi, bertemu dengan Australia di away nanti harus mengambil poin, sekurang-kurangnya 1 poin macam ni, atau menang. So calculation untuk setiap perlawanan sangat penting lah. Calculation on group, contoh away kena collect 1 poin, home kena menang 3 poin. So calculation tu sangat penting dan perancangan tu kena sangat teratur. Boleh ke Malaysia belajar dari kemajuan bola sepak Indonesia? Kalau boleh, apa yang perlu kita fokuskan? Boleh sangat-sangat, sebab saya rasa bola sepak dunia sekarang, global sekarang tengah bertukar menggunakan pemain-pemain heritage. Malaysia, contohnya, bolehkah belajar? Ada pemain-pemain yang berdarah Inggeris seperti Dion Coles, seperti Brendan Gunn dan sebagainya, Lee Tak dan sebagainya. Itu pemain heritage yang boleh memberi impact kepada pasukan kebangsaan. Kita kena ambil peluang tu, kena untuk bersaing dengan pasukan-pasukan yang besar. Kalau tak, kita akan ketinggalan dan lambat untuk belajar untuk meningkat. So kita kena ambil peluang tu. Mungkin ada seseorang yang mampu menjadi macam Eric Thohir, yang mampu merubah pasukan Harimau Melaya. Okey, apa? Betul. Saya melihat apa yang dikatakan oleh Sapi Salin ya, memang ada benarnya juga ya. Apabila Indonesia sudah melangkah ya, meninggalkan tim-tim yang ada di Asia Tenggara ini ke Piala Dunia ya, kualifikasi Piala Dunia. Jadi perkara-perkara yang dikatakan itu yang harus dilihat balik ya oleh tim yang ada di Asia Tenggara ini, khususnya mungkin Malaysia boleh mempelajari sesuatu seperti mana apa yang Indonesia lakukan ya. Walaupun tidak 100%, tetapi perkara-perkara yang baik itu yang harus dicontohi. Jadi apa yang diharapkan agar pemimpin yang ada sekarang ini dapat melakukan sesuatu yang boleh membawa persepak bolaan timnas Malaysia ni seperti mana yang dilakukan oleh Indonesia. Saya melihat kunci utama yang ada pada kekuatan timnas Indonesia ni adalah Pak Erick Thohir, guys. Sebab apa? Pak Erick Thohir ni dia bukan menteri olahraga, tetapi dia sangat mahir dari segi persepak bolaan. Mungkin kerana pengalamannya pernah memimpin Inter Milan ya, dan Oxford, serta hubungannya dengan klub-klub di luar negara itu cukup banyak. Jadi daripada pengalaman itu dia dapat menilai dan juga melihat bagaimana membawa persepak bolaan di Indonesia itu seperti mana yang berlaku di Eropah ya. Jadi bila dia melaksanakan program ini, sekarang ini Pak Erick Thohir ada program ya, yaitu membawa pemain-pemain naturalisasi ke timnas Indonesia. Nah, hari ini Indonesia, lihat timnas utama mereka sudah berada di satu kedudukan yang setara dengan tim-tim Asia. Sungguh pun ada beberapa komentar ya yang mengatakan Indonesia dia punya pemain itu semua pemain pemain asing. Tetapi kena ingat, walaupun naturalisasi, mereka ini mempunyai darah Indonesia. Jadi mereka ini masih lagi dikatakan adalah orang Indonesia sebab mempunyai pertalian darah. Dan Indonesia dia mencari pemain itu, dorang ada tim, guys, tim untuk mencari betulkah ini betul-betul mempunyai keturunan Indonesia. Kalau betul, barulah dorang buat proses angkat sumpah ya, naturalisasi itu. Nah, yang baru-baru ini heboh juga di Malaysia ya, ada satu pemain yang mana dikatakan dia berketurunan Malaysia, padahal bukan. Jadi fans ataupun pendukung timnas Malaysia sebenarnya mengharapkan pemain itu masuk dalam timnas Malaysia, tetapi dia tidak mempunyai keturunan Malaysia. Nah, begitu kecewalah fans timnas Malaysia ya, sebab pemain yang diharapkan itu bukan ada keturunan. Yang Indonesia nih dia sangat beruntung sebab negara besar. Bila negara besar, jumlah penduduk yang ramai, dan suatu ketika dulu pernah dijajah oleh Belanda, sudah pasti keturunan-keturunan ataupun yang mempunyai pertalian darah Indonesia ini cukup banyak. Jadi tidak sulit untuk Indonesia memperolehi pemain-pemain yang berketurunan Indonesia ini di luar negara. Jadi hasilnya hari ini Indonesia, pemain timnas utama mereka itu 80% adalah pemain naturalisasi yang dapat membawa timnas mereka sampai ke peringkat lebih tinggi lagi. Jadi pemain-pemain ini yang sudah dapat membaca ya
suasana corak permainan, bagaimana pemain-pemain kalau Eropa ini cara untuk mematikan skill-skill mereka. Jadi pengalaman ini yang dibawa dalam timnas Indonesia, dan bila berhadapan dengan tim-tim Asia yang lain ya, seperti yang ada di grup C, timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, mereka bisa setara guys dengan tim gergasi Arab Saudi, Bahrain ya, Australia. Jadi ini satu perkara yang mungkin perlu difikirkan balik untuk tim-tim yang ada di Asia Tenggara ini, bagaimana untuk memperkuatkan timnas itu, antaranya seperti mana program yang telah dilakukan oleh Pak Erick Thohir. Jadi kalau dilihat dari segi perkembangan sepak bola di Indonesia memang cukup menarik, dan baru-baru ini juga coach ya, mantan pelatih Sabah FC juga memilih Indonesia tempat dia berkarya, ataupun Persis Solo itu dia melatih di situ. Mungkin dia tertarik karena dari segi perkembangan sepak bola di Indonesia itu sangat jauh berbeda ketimbang dengan tim-tim yang ada di Asia Tenggara ini. Jadi apa yang saya harapkan, semoga tim yang ada di Asia Tenggara ini dapat bangkit sama-sama, dan apa yang dikatakan oleh Safi Sali ini tentang timnas Indonesia memang itulah kebenarannya, karena saya sentiasa mengikuti perkembangan timnas Indonesia. Apatah lagi hari ini timnas Indonesia adalah tim yang menjadi harapan ASEAN ke Piala Dunia, sekarang ini berada di kualifikasi putaran yang ketiga ya. Jadi ada 4 laga lagi yang dihadapi oleh timnas Indonesia. Jadi guys, memang terbaik untuk kepimpinan Pak Erick Thohir. Semoga apa yang Pak Erick Thohir lakukan ini dapat memberi inspirasi kepada tim, khususnya Malaysia dan juga negara-negara yang ada di sekitar Asia Tenggara ini. Jadi itu saja untuk kali ini. Bulan Maret nanti Indonesia akan menghadapi tantangan ya, kualifikasi Piala Dunia di Gelora Bung Karno menghadapi Bahrain. Semoga Indonesia dapat meraih poin ketika menghadapi timnas Bahrain ketika itu. Itu saja, kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.